Semoga diberi kesehatan dan dapat berkumpul kembali dengan kita belajar bersama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk saat ini kita akan belajar tentang puisi, cara menyampaikan puisi. Kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan puisi. Sebelumnya kita pahami dulu untuk apa kita belajar puisi. Antara lain yang pertama, setelah kita belajar puisi, kita dapat mengungkapkan gagasan, ide, atau perasaan kita dituangkan dalam bentuk puisi. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk membuat puisi baik secara lisan maupun tulis. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur puisi dan cara menyimpulkan puisi. Nah, sekarang bagian yang ketiga kita menyampaikan puisi. Persahabatan. Ibu beri waktu 5 menit, silakan coba. Nanti kita coba tampilkan beberapa contoh puisinya. Sanggup ya? Sanggup. Oke, silakan dicoba, dikerjakan. Kalau belum yakin gunakan dengan pensil. Kalau sudah nanti kita coba evaluasi bersama. Monggo, kita perasaan kita menjadi lebih peka. Ngerti peka? Iya. Nah, oke. Silakan dicoba. Waktunya 5 menit, baik. Ya, cukup ya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini ada teman kalian yang sudah masuk? Ada. Siapa? Rahma. Rahma dan Naila. Naila. Oke, mari kita doakan semoga teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir belajar, semoga diberi kesehatan dan dapat berkumpul kembali dengan kita belajar bersama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk saat ini kita akan belajar tentang puisi, cara menyampaikan puisi. Kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan puisi. Sebelumnya kita pahami dulu untuk apa kita belajar puisi. Antara lain yang pertama, setelah kita belajar puisi, kita dapat mengungkapkan gagasan, ide, atau perasaan kita dituangkan dalam bentuk puisi. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk membuat puisi baik secara lisan maupun tulis. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur puisi dan cara menyimpulkan puisi. Nah, sekarang bagian yang ketiga kita menyampaikan puisi. Sebelumnya, agar kita lebih paham lagi tentang struktur puisi, kita pahami di sini ada berapa struktur puisi? 2. Ada 2 unsur fisik dan unsur lain. Unsur fisik itu blegernya, bentuknya. Kalau secara bahasa, unsur itu tertulis. Jadi ada dalam puisi tersebut antara lain kalimat majas. Dalam puisi itu kan tidak murni menggunakan bahasa denotasi atau bahasa sebenarnya, tapi menggunakan bahasa konotasi. Misalkan kamu mau ngomong coba mudah, tapi kan tidak usah ngomong coba mudah. Kaulah Arjunaku. Nah, itu sudah menggunakan bahasa atau kalimat konotasi. Kemudian yang kedua unsur batin. Batin itu artinya di mana? Di mana batin? Di dalam. Bila? Nah, ini apa? Betul. Tertulis. Dan batin ada di dalam, tidak terlihat, tapi kita tahu. Itu namanya unsur tersirat. Kita bisa ngerti setelah kita membaca. Kita bisa ngerti seseorang batinnya bagaimana setelah kita kenal orang tersebut, ya toh? Nah, apa saja unsur batin itu? Ada tema. Pada sebuah puisi temanya cetak enggak? Kelihatan enggak? Tidak, tetapi di situ kita tahu setelah kita membaca puisi. Ada diksi pilihan katanya. Kita tahu di situ ada rima, persamaan bunyinya.
ada 5 depan, 5 belakang. Kemudian langkah yang berikutnya, hari ini kita akan mencoba untuk menulis atau menyajikan puisi. Puisi disajikan dengan cara menulis, kemudian ada cara membaca dan cara musikalisasi. Apa itu musikalisasi? Menyampaikan puisi dengan cara diiringi musik. Nah, pernah tidak nonton puisi atau penampilan puisi yang diiringi musik? Nah, ada juga puisi yang langsung diubah menjadi lagu. Nah, ternyata lagu-lagu itu kan semuanya berdasarkan puisi, baru dikasih notasi menjadi lagu. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika kita sudah membuat puisi, agar orang lain tahu bagaimana cara hasil kerja kita, hasil belajar kita tampilkan puisinya. Apa yang diperhatikan ketika menampilkan puisi? Yang pertama, mimik, bukan mimik susu. Mimik itu roman wajah, roman muka. Nek bu guru marah, mimiknya bagaimana? Katuk ya, melotot ya. Nah, itu mimik. Kalau Aflani sedih, mimiknya bagaimana? Murung, meripatin berambang, gitu. Ditangani menang, itu roman muka. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika pembacaan puisi yang kedua yaitu ekspresi. Ekspresi apa? Tahu mukanya. Nah, ekspresinya. Kita membaca puisi tentang ketuhanan. Tuhan itu siapa? Yang maha besar. Berarti kita mengekspresikannya penuh dengan keagungan, penuh dengan rasa kagum. Tuhan. Itu contoh. Atau kamu misalkan mau mengekspresikan puisi kamu tentang ibumu. Kamu nulis, ibu, apa kabarmu hari ini? Orang sama. Tapi dengan ekspresi, ibu, apa kabarmu hari ini? Kaulah mutiara hatiku, kaulah dambaan jiwa. Tanpamu hidupku terasa sepi. Ibu, nah itu dengan ekspresi. Yang ketiga menggunakan lafal. A, I, U, E, O nya jelas. Ibu, apa kabarmu? Jelas, apalagi dengan suara kamu seperti ini. Nah, maka untuk menampilkan penyajian musik yang perlu diperhatikan ada 3. Apa saja tadi? Mimik atau? Nah, yang kedua? Ekspresi. Yang ketiga? Lafal. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Nah, sekarang untuk mencoba kalian buat 1 atau 2 bait saja puisi, terserah. Kamu mau pilih tema tentang ketuhanan, kamu mau pilih tema tentang kepahlawanan, kamu boleh pilih tema tentang persahabatan, terserah. Ibu beri waktu 5 menit, silakan mencoba. Nanti kita coba tampilkan beberapa contoh puisinya. Sanggup ya? Sanggup. Oke, silakan dicoba, dikerjakan. Kalau belum yakin, gunakan dengan pensil. Kalau sudah, nanti kita coba evaluasi bersama. Monggo. Kalau ada kesulitan, jangan ragu-ragu, tanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Nanti kalau kamu sudah terbiasa menulis puisi, apapun yang kamu rasakan nanti akan tertuang dalam puisi. Okay. Nah, dan itu akan mengolah pola pikir kita, perasaan kita menjadi lebih peka. Ngerti peka? Iya. Nah, silakan dicoba. Waktunya 5 menit, baik. Ya, cukup ya 5 menit ya. Oke, monggo silakan dicoba. Mari kita coba
buat Elsa. Pahami dan monggo silakan. Iya. Oke, ya, jadi puisi yang dibuat kalian, misalkan judulnya itu karya Elsa. Nah, gitu ya. Ya, monggo silakan. Kita perhatikan, kita saksikan bersama penampilan dari teman kita Elsa. Ayo. Monggo silakan. Lembaran karya Elsa. Hari-hari melalui dengan kenangan ke sebuah perasaan akan sebuah lembaran hidup. Kenangan bagi sebuah kertas terakhir berjalan. Dunia yang berujar, namun tak manusia yang berusia. Suatu yang menakjubkan tentang lembaran yang terus terisi dan berganti. Semesta menunjukkan kejahatan manusia dunia yang Oke. Beri aplaus buat teman-teman. Terima kasih tentang silakan duduk. Yuk lanjut, siapa lagi yang mau mencoba? Kapan di dunia sebelumnya menghilang dari raga. Hanya mengikuti yang akan menjadi pakaiannya dan amal kebaikan guru. Jangan letih mencari, jangan sabar mencari, jangan hati mencari, jangan singkong mencari. Arti dari sebuah rasa ikhlas, arti dari sebuah rasa tulus. Itulah definisi dari guru berbagi. Ya, terima kasih. Baiklah. Bagaimana penampilan teman kalian? Bagus? Bagus. Alhamdulillah. Kalau kita lihat penampilannya Mbak Elsa, bagaimana? Kurang ekspresi. Ya, puisinya bagus. Ternyata kalian sudah pintar membuat puisi. Alhamdulillah. Ada bakat terpendam dari kalian semuanya. Diolah kembali, ya, karena berpuisi itu tidak merugikan. Berpuisi itu meluapkan perasaan kita. Kita sedih, kita bahagia, kita gundah, kita galau, kita putus asa, putus cinta. Nah, tuangkanlah dalam puisi. Jadi jangan putus cinta, aduh aku mau mati saja. Jangan, tuangkanlah dalam bentuk puisi. Dengan begitu berpikir positif, kemudian hal-hal positif akan masuk ke kita. Terima kasih sudah mencoba dari penampilan teman-teman kalian. Saya yakin ibu bisa, kalian bisa. Nah, untuk pembelajaran berikutnya silakan kalian buat puisi lagi dengan tema pahlawanan. Boleh kepahlawanan tentang guru, boleh kepahlawanan tentang orang tua kalian atau siapapun yang kalian idolakan yang menjadi pahlawan. Cukupkan sekian saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.